Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Fitri Haryani Harahap dengan NIM 8246181020. Dan saya Mustika Budan Purba dengan NIM 82461811030. Dan saya Fima Cindy Ariska dengan NIM 8246181031. Baiklah, berikut ini video case method konsep dasar matematika dari kelompok 6 terkait praktik pembelajaran matematika di kelas 8 SMP Negeri 1 Bahorok mengenai lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Ya, terima kasih kamu kita dapat hadir pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran matematika. Ini sebagai lanjutan dari materi kita minggu lalu terkait dengan lingkaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ketua kelas untuk memimpin doanya. Yuk, berdiri. Terima kasih untuk sekretaris. Kita semua hadir? Hadir semua ini? Iya, hadir. Terima kasih ya sudah rajin datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, kita mulai dulu kegiatan brainstorming, artinya pemuatan ya. Apakah kamu siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu mau tahu 1 jam berapa menit? Nah, kalau ditanya 60 menit Bu, ya satuannya menit. Lagi 1 jam berapa menit? 60 menit Bu. 1 menit berapa detik? 60 detik Bu. 1 jam berapa detik? 6 berapa? Masih kurang tepat. Tadi kita 1 jam 60 menit. Nah, 60 menit itu kalau didetikkan jadi berapa? Tadi 1 menit 60 detik. Kita punya 60 menit kali 60. 60 kali 60 12. Oh my god, 60 kali 60 yang kamu kalikan adalah angka 6 ya, 6 kali 6. Oke, 3.600 detik. Tepuk tangan dong untuk bagi Renata ya dan Saskia. Ya, 3.600 berarti kan memang belum siap. Ini sangat perlu kita lakukan untuk kamu mulai siap belajar. Nah, lagi 1 minggu berapa hari? 7 hari. Hari ini hari apa? Besok hari apa? Lusa? Berarti kalau 50 hari lagi hari apa? Benar juga. Nah, kita ulangi lagi ya. 1 minggu berapa hari? 7 hari. Kalau 7 hari lagi hari apa? Kalau ini hari Jumat, 7 hari lagi hari apa? Jumat. Jadi kalau 49 hari lagi hari apa? Jumat juga great. Jangan takut-takut karena namanya itu modulo 7 ya. Dia kan 7 kelipatan 7 terus 7. Jadi dia tetap di hari yang sama. Jadi bisa dipahami? Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita. Nah, kita mau memasuki pembelajaran lingkaran, lanjutan dari unsur-unsur lingkaran yang sudah kamu pahami. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah kamu mampu menjelaskan nanti apa itu sudut pusat, apa itu sudut keliling, apa itu besar sudut. Nah, bagaimana kita cara mencarinya? Kalau sebelumnya
kita sudah menggunakan jangka, busur, kan begitu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan teknologi, sarana prasarana yang dimiliki sekolah kita ini di dalam memfasilitasi kamu belajar, gitu. Apakah ada hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya, ya? Nah, di sini kita memanfaatkan aplikasi website daripada GeoGebra, ya. Jadi kamu supaya tahu nanti namanya GeoGebra. Nah, kita juga nanti menggunakan busur derajat transparan. Lalu nanti ada tugas proyeknya yang dikerjakan oleh kelompok kamu masing-masing. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita memasuki proyeknya, jadi ini metode belajar kita project based learning, berbasis proyek, ya. Jadi kamu kan sudah berkelompok, harus ada hasilnya untuk nanti dipresentasikan. Langsung menggunakan smartboard-nya boleh, nanti dengan LKPD-nya juga boleh. Mana yang lebih bisa kamu kuasai? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Nah, kalau sebelumnya kita menggambar sebuah lingkaran itu, yang kita tentukan terlebih dahulu adalah siapa? Nono? Iya, benar, titik pusat, ya. Dari titik pusat boleh kita tentukan apa? Jari-jari. Nah, itu bagaimana Bu di smartboard? Perhatikan ya. The battery, please charge. Power off. Tadi kita katakan dalam manual membuat sebuah lingkaran, ya, kita tentukan titik pusat terlebih dahulu. Untuk di smartboard ini, di aplikasi GeoGebra-nya, kita pilih yang lingkaran. Nah, di sini ada pilihannya. Circle itu lingkaran dengan titik pusat. Center through point itu titik pusat. Ini lingkaran disertai dengan siapa? Titik pusat dan jari-jari. Kita mau pilih yang mana, terserah. Nah, kita pilih yang terlebih dahulu circle itu, ya. Baik, berarti ada titik pusatnya. Kamu mau titik pusat berapa dari diagram kartesius ini? 6. Oke. Nah, kita buat lingkarannya. Itu dia, ya. Itulah lingkaran dari yang kamu pilih tadi. Berarti ini dia melihat poinnya, aksisnya itu, ya, 6,0. Kemudian di situ ada titik B. Berapa dia? Ini sampai yang terkecil koma desimal sekalipun dia dapat diidentifikasi melalui aplikasi GeoGebra. Jadi kalau kesalahan itu dapat terlihat langsung gitu. Kalau ketepatan kita menggambar di buku kan, ya kita rasa itu sudah 6 gitu. Padahal dia lebih dari 0,7 komanya. Nah, kita buat dulu jari-jarinya. Kita sudah tahu unsur daripada lingkaran itu ada jari-jari juga. Maka kita pilih line segmen. Kita hubungkan A ke B tadi. Nah, ulangi dari awal. Ini lagi ya. Udah di sini saja. Itu dia. Kita hubungkan segmen tadi menjadi jari-jari. Tahu jari-jari siapa di situ? BC. Kita lihat berapa jari-jarinya, ya. Dari sini dapat dia 0,02. Segmennya yang ini 0,14, ya. Kasih ya. Nah, segmen BC itu, garis BC itu dia ukurannya 0,14. Nah, kalau bisa kita perkecil, betul nggak dia itu 0,14? Kan itu dia. Nah,
0,5 sampai di sini. Nanti tadi dia 0,14 itu karena kita zoom kan ya. Itu dia. Sebenarnya panjang garis BC itu adalah 0,14. Dari sini kita sudah dapat berapa unsur? Suara dari langit, kan gitu ya. Ini suara dari mikrofon, dianggap positif ya. Nah, kita sudah temukan titik pusat B, kemudian ada titik C dikeliling lingkaran. Nah, bisa kita hasilkan lagi menjadi apa? Buat lagi titik sini. Itu ada titik E. Nah, kalau kita lihat CE merupakan busur lingkaran. CE itu busur lingkaran. CBE itu merupakan apa? Namanya, kalau ada di sini dibuat sudut pusat. Setiap yang melalui titik titik pusat namanya sudut pusat. Ya, setiap garis yang melalui keliling namanya sudut keliling. Contohnya bagaimana? Kita hubungkan lagi, ya, E ke H. Nah, jadi GEH ini adalah sudut keliling. Mana perbedaannya? Jadi kalau sudut itu yang di tengahnya, tadi kan kita sebut dia sudut sama-sama. Sama-sama. G E H, gitu bacanya. Lagi. Sudut berarti itu yang dicari adalah sudut E. Yang di tengahnya itulah yang menyatakan dia sudutnya. Nah, karena dia melalui busur lingkaran itu kelilingnya, maka dikatakan ini sudut keliling. Kalau dia sudut C, G, E, sudut G, berarti sudut apa namanya? Sudut pusat, melalui titik pusat. Nah, inilah nanti contoh tugas yang harus kamu kerjakan. Ya. Nah, apa katanya di situ? Dengan menggunakan busur derajat, ukurlah besar sudut A, B, C, D, E, dan F. Lalu isilah. Nah, semua A, B, C, D, E, F ini letaknya di mana? Di keliling lingkaran. Berarti itu semua adalah sudut keliling. Nah, untuk kegiatan 32 ada dia berasal dari titik pusat, ada berasal dari keliling. Berarti kedua-duanya ada sudut pusat dan sudut keliling. Dicari nanti cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Nah, di sini kamu bisa mengetahui gunakan ya. Kalau kamu nanti gunakan busur, bisa juga dipastikan divalidasi menggunakan busur derajat online. Di sini kita bisa tahu. Tolong tunjukkan kan gitu ya. Sudut yang 90 derajat. Ini kan ada derajat, satuannya derajat. Jadi kalau derajat itu sama dengan 1/V kali 1/180 radian. Nah, itu untuk ukuran internasional. Kalau yang sehari-hari biasanya dia derajat. Nah, ini 90. Tunjukkan gitu. Nah, ini yang 90 derajat tadi. Kita kan mau dia 90 derajat. Lihat busur kamu. Ada dua warna, yang hitam dan yang merah. Benar ya, kamu kalau kedua-duanya merah nggak apa-apa. Lihat dia yang 0, berujung dia di mana gitu. Pasti dia di 0 juga, di 180 yang hitam. Lihat yang 180, pasti ada dia titik pangkalnya. Ini kan titik ujungnya nih. Nah, kalau kamu mau, ini sudah lebih dari 91 derajat karena kita geser tadi. Kamu mau butuh berapa derajat? Mau ditunjukkan di sini berapa derajat? Sebut aja dulu, dari 0 sampai 360 kamu perlu berapa? Berapa? 120. Sini aja. Ayo ke depan. Kamu tunjukkan coba. Biar pandai. Jangan begitu jadi. Kan kamu mau
20. Berarti kita gunakan nol yang mana nih kira-kira? Nol yang mana? Nol yang mana? Kan ini dia dari nol nih. Kita pakai yang biru. Jadi sudut yang 120 itu yang ini, kayak kita awal nih. Ini nol, turun lagi. Jadi bisa bayangkan ya. Ini garis yang nol, pangkat, satu lari. Itulah yang 120 derajat. Kita dilihat ya. Kita pakai yang biru, warna biru. Nolnya dari sini. Nah, coba lagi geser. Ganti. Tuh. Aku pilih kita ganti yang lain. Fokus. Coba kira-kira 60. Kan. 60. Nih. Bisa lihat sama tidak ya? Sama tidak jangan sama kan sudah ditutup sampai 60. Nah, mana nolnya? Gunakan ya biru ya. Nolnya dari sini, kemudian dia pakai busur, coba ambil busur dari depan. Ya, terima kasih ya. Nah, betul tidak? Gunakan, letakkan seperti itu busurnya. Kayak gitu. Ini dia. Sama. Di sini dia, ya, kamu yang letakkan. Dia posisikan dia benar. Dia tahu itu mengukur ya. Untuk tugasnya dari nol. Nanti kamu gunakan yang di atas ya. Benar tidak dia 60. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Benar ya? Gitu. Jadi kamu posisikan dia harus dapat namanya kaki sudut. Ada kaki sudut dari sini dan dari sini. Ya, ke arah nol dan juga dari tunjukkan asal sudutnya. Kita ada dua kaki sudutnya. Terima kasih, Nani. Nah, untuk tugas kamu ini bagikan ke 12 ya. Ada dua. Satu bagian kita kelompok. Kita lihat siapa mau ke depan, ya. Ke depan kita belajarnya. Kita selain mengasah keterampilan juga keberanian. Jadi kalau temanmu maju ke depan, kamu tertawai, kamu harusnya berpikir kalau saya ke depan saya mampu atau tidak, gitu. Ya, namanya sportivitas. Nah, kita perhatikan gambar 3.1 semuanya ya untuk kelompoknya. Kita tadi sudah tahu yang mau diukur itu adalah sudut A, sudut B, sudut C sampai sudut F. Boleh dilihat ke depan yang tidak dapat melihat di KPD-nya. Nah, kamu letakkan seperti tadi, mulai dari kelompok situ yang mau mencoba untuk mengukur sudut A, bawa busurnya biar ibu ajari. Lanjut. Ada maju. Korek. Nah, Itu kita lihat pukul 8.54 menit ya. Jadi kamu di situ mengukur berapa besar sudutnya untuk ini tadi. Kamu buat di sini jawabannya. Nama sudut. Jadi penamaan sudut contohnya ini ada kaki P di sini. Sudut PAQ. Mana lebih dulu? Huruf P atau huruf Q? P. Jadi kalau penamaan itu dimulai dari abjad terdahulu. Ya, sudut PAQ itulah yang kamu tulis nama sudutnya. Ukur menggunakan busur derajat, maka tuliskan besar sudutnya. Nah, kalau ini kurang kolomnya, yang diperlukan berapa? 6. Ya, 6 ya. A, B, C, D, E, F. Tuliskan di sini, cari besar sudutnya, lalu kamu jawab, apakah katanya menghadap busur pertama? Apa yang dapat kamu simpulkan? Kamu tuliskan di sini. Nah, cara mengukur yang tadi kalau mau belajar ke depan, bukan di situ ya. Kita asah keterampilan dan keberaniannya. Untuk latihan kegiatan 32, ukurlah besar sudut pusat dan sudut keliling pada gambar berikut menggunakan busur, lalu jawablah pertanyaan. Dan di sini ada 6 gambar, gambar 1 sampai gambar 6. Coba yang mau kamu tahu dari 6 gambar ini mana yang kita bisa diskusikan. Coba pilih. Gambar berapa? Gambar? Baik, lihat gambar 2.
kita disuruh, yang disuruh itu adalah dua, mana sudut pusatnya, mana sudut kelilingnya. Siapa yang bisa menjawab? Elizabeth bisa. Mana sudut pusatnya? Hanya menyebutkan, besar sudutnya nanti ukur sendiri. Iya, yang di tengah, baca dong. Di tengah siapa? Di tengahku. Dari gambar 2 tadi, mana sudut pusatnya? Sudut C, ya benar, sudut C. Namun untuk penamaannya U, C, V gitu ya. Oke, lalu mana sudut kelilingnya? Sudah tahu tadi, siapa yang bertanya? Kamu. Manalah sudut kelilingnya? Yang mana? W, W, D, X, ya, benar ya? Oke, jadi sudah paham. Jadi sudut keliling itu yang berada di busurnya, sudutnya yang mau dicari. Sudah bisa? Ada lagi yang bertanyakan? Nah, untuk mengisinya, lihat sudut A menghadap busur siapa? Lihat, berarti ada dari gambar 1 menghadap sudut siapa lagi? Ya, lihat semuanya. Di sini ada sampai P. Istilah katanya dari gambar 1 mana ukuran sudut pusat? Alfa. Kita namakan itu sudut alfa. Ukuran sudut keliling itu beta. Ya. Nah, di sini nanti besar sudutnya diisi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita selesaikan itu pukul 9.20 menit ya. Harus selesai. Nanti maju ke depan. Bergantian setiap kelompok. Ya, ibu akan berkeliling ke kelompokmu. Silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. Iya. Jadi setiap kelompok bertugas mengukur. Bagi dua boleh, mana yang lebih dulu pakai busurnya. Pekerjaan 1 orang. Buku-buku yang tidak perlu boleh agak disingkirkan ya.
garis. Jadi itu semua dihitung, bukan hanya yang ada cetakan angkanya saja. Lihat lagi jalan-jalannya. Ya. Jadi itu sekarang kenapa perlu buat di situ? Boleh diskus yang lain. Mau siap 20 menit kok ada yang lupa. Kalau begitu saja sikap kamu setahun itu sudah selesai ya. Kerjakan ini. Lagi. Sudah semua di situ. Nah, dia harus mengikuti
Cek cek itu semua. Ini perhatikan. Derajat, ukuran, besar sudut A, B, C, D, E, dan F. Lalu silakan.
Yang lain perhatikan, khusus kelompok 1 ya. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang lingkaran. Perkenalkan, nama saya Rima Natasha. Saya Jessica. Saya Muhammad Toparul Akbar. Nama sudutnya PAQ, besar sudutnya 59. Yang kedua ada nama sudutnya PBQ, besar sudutnya 83. Yang ketiga ada sudut PCQ, besar sudutnya 53. Yang keempat ada PDQ, besar sudutnya 49. Yang kelima ada PEQ, besar sudutnya 50. Yang terakhir ada PSQ, besar sudutnya 57. Masih ada yang lain? Masih ada? Atau beda? Beda. Ya. Untuk Kelompok 3 maju. Ayo, kita mau lihat semua nanti. Nomor 4. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sudut lingkaran. Yang pertama ada sudut PAQ yang besarnya 53 derajat. Yang kedua sudut PBQ yang besar sudutnya 54 derajat. Dan ada sudut PCQ yang besar sudutnya 3 derajat. Yang keempat ada sudut PDQ yang besar sudutnya adalah 53 derajat. Yang kelima ada sudut PEQ yang besar sudutnya ada 54 derajat. Yang terakhir ada sudut PFQ yang besar sudutnya 53 derajat. baik. Ya, perhatikan semuanya. Soal yang lain. Untuk kelompok 4 sudah benar ya. Rentangnya itu ya sekitaran segitu, nggak mungkin sampai 80. Ya, kesalahan itu satu derajat masih bisa toleransi antara 52 sampai 54. Lebih dari situ tidak mungkin, ya. Karena kita menggunakan satu derajat. Nanti dihitung ulang kelompok yang lain yang salah. Kalau tadi sudah ada yang dapat 63 nggak apa-apa, tapi kalau sampai 80 itu sudah salah, ya. Kalau diperiksa yang lain diperbaiki. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, maju kelompok 5. Kelompok 5 atau kelompok 3 kan? 5 untuk menjelaskan kegiatan 3.2. Maju. Ayo maju. Danis, kan Danis ada kerja. Danis ada kerja. Ada maju. Dia kan
Ya, maju Renata, ya, maju Saskia. Cepat. Ayo, maju saja. Maju Denis. Yang lain perhatikan kerjaanmu. Yang lain perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Danis. Kenalkan, nama saya Saskia. Saya Ria Putri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan lingkaran besar sudut dan sudut keliling. Gambar 1 ukuran Lihat semuanya, gambar 1 yang sudah kalian peroleh. Gambar 1 ukuran sudut pusat 135 derajat. Tunjukkan di mana sudut pusatnya. Askia yang menunjukkan. Mana sudut mana? Yang mana? Ukuran sudut kelilingnya 60 derajat. Gambar nomor 2 120, ukuran sudut pusatnya 120 derajat. Ukuran sudut kelilingnya 66 derajat. Ukuran sudut pusat 115. Ukuran sudut kelilingnya 96 derajat. Gambar 4. Kelilingnya gambar nomor 4. Ukuran sudut pusatnya 26 derajat dan ukuran sudut kelilingnya 100 derajat. Gambar nomor 5. Ukuran sudut pusatnya 64 derajat dan ukuran sudut kelilingnya 57 derajat. Gambar 6. Ukuran sudut pusatnya 64 derajat dan ukuran sudut kelilingnya 64 derajat. Ada yang lain bagaimana? Siap. Ada yang sudah siap? Baik. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Dahulu untuk kelompok. Untuk kelompok 5, lihat semuanya ke depan. Ya, untuk gambar 3 tadi itu sepertinya sama ya. Kalau ini sampai 92 derajat, kita lihat. Ya, oke. 90 derajat itu di sini. Kan? 90 derajat itu ini kan? Mana musuhku? Yang manual. Nah, 90 derajat itu ini 0 ke 90. Tambah lagi 2, berarti sampai di sini 92. Iya, 96. Kita tambahkan lagi 96. Nah, di sini dia dari 0 ke 96. Oh, ini 0 ya. 0 sampai 96 di sini. Padahal gambarnya ini F kan? Gambar 3 ya? Yang sudut keliling, sebelah sana.
itu berarti kemungkinan salah besar. Ya, itu berkisar hanya 20 sampai 30 derajat. Hey. Ini tadi berapa? C yang di sini kan 53, 54. Kan lebih kecil ini F. Ya. Nah, untuk yang gambar 4, lihat semua. Untuk sudut kelilingnya ada 3, A, K, B. Itu dicari, A, B, K, dicari ya. Jadi 3 nanti di situ sudut keliling, bukan 1. Untuk sudut gambar 5, sudut keliling juga 3, C, M, D. Sudut pusatnya M, C, M, D. Nah, untuk gambar 6, sudut pusatnya ada 3. Lihat, gambar 6, sudut pusatnya ada 3. Yang mana saja? E, P, F, E, P, O, E, P, F. Jadi kalau dia setengah lingkaran, berapa besarnya? Lihat busurmu. Berapa? Lihat aja, itu kan setengah lingkaran. Berapa busurnya? 0 ke mana? 0 ke mana angkanya? Dari angka 0 ke mana? Bingung kah betul? Gitu aja bingung. 0 sampai 180, jadi ada 3 ini. Nah, untuk sudut keliling juga 3. Yang masih belum selesai, diselesaikan ya langsung. Oke, tepuk tangan juga untuk kita semua. Silakan duduk. Nah, sekarang kegiatannya dari yang sudah kita lakukan pembelajaran pada hari ini, kamu baiknya melakukan refleksi diri, khususnya yang tidak ada kontribusi sama sekali. Apa yang sudah kamu kerjakan? Apa yang kamu alami? Bagaimana perasaan kamu? Membosankankah karena kamu tidak tahu? Membosankankah karena memang gak suka pelajarannya? Membosankankah karena gurunya gak gaul, gak keren, atau gitu ya? Nah, ada juga matematika itu menyenangkan karena kami mendapatkan pengalaman yang baru mengenal GeoGebra. Ya, silakan disiapkan semuanya. Nanti saya tunjuk yang melakukan refleksi ke depan. Apa yang sudah baik, apa yang belum baik, baik dari guru maupun dari kamu, apa yang akan kamu lakukan ke depan. 3 ya. Apa yang sudah baik kamu alami dalam pembelajaran ini. Apa yang belum baik dari UTP atau dari teman-teman atau dari dirimu sendiri. Bagaimana ke depannya kamu mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Silakan. Siapa yang langsung bersedia ke depan? Silakan. Siapapun boleh. Danis, yuk berdiri di tempatnya. Saya dari Suki Wiranda menyatakan kalau pelajaran ini bagi saya menyenangkan, tapi saya agak sulit mengerti. Sudah pasti ya. Ya, bagaimana yang pembelajaran sama Ibu? Saya Apa akan yang harus disiapkan? lebih memperhatikan dulu. Refleksi
Jadi memperhatikan itu bukan karena orang lain, dari diri sendiri. Nah, siapa lagi? Saya mau dengar suara Elizabeth dulu. Saya Elsa Mitalika. Saya senang sekali mempelajari matematika karena banyak yang saya ketahui. Setelah mempelajari ini, saya lebih mengerti apa itu surga. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya saya akan lebih memperhatikan ibu yang menjelaskan agar lebih paham lagi. Terima kasih. Baik, yang perlu kita refleksi dari ibu ya, bisa jadi ini adalah hal baru bagi kita semua yang ada di dalam kelas ini, khususnya di dalam memanfaatkan teknologi dalam mempelajari materi lingkaran. Nah, ini sangat perlu diperkenalkan kepada kamu agar harapannya ke depan kamu lebih peduli lagi ya untuk pembelajaran matematika ke depan. Siapa tahu timbul niat dari dirimu mau jadi penemu di dalam matematika, mau jadi guru matematika gitu ya. Ini salah satu strategi gurunya menumbuhkan motivasi niat dari dalam diri anak murid. Karena siapa nanti yang menggantikan guru-gurunya? Tentu saja kamu. Ya, termotivasi sama matematika ke depan, begitu ya. Harapannya seperti itu. Kemudian gurunya juga sebagai pembelajar sepanjang hayat sangat perlu belajar bersama-sama dengan kamu di dalam kelas. Bagi yang belum belajar maksimal pada hari ini, ya, ke depannya pembelajaran ibu kita harus berganti peran, baik di dalam diskusi Sergio dan Arta Dinata ya, namanya disebutkan karena ketidakdisiplinan di dalam belajar itu perlu dikurangi. Kalau di dalam presentasikan namamu disebutkan, berarti nilai kognitif, pengetahuan dan keterampilan kamu luar biasa begitu. Ya, yang kecil saja yang kamu bisa itu sudah kami apresiasi. Kalau tidak ada, ya kamu harus berlomba-lomba lagi memberikan yang terbaik dari diri kamu, bukan dari diri ibu. Tadi kan sedangkan kita sudah mendapatkan materi yang sama yang diajarkan oleh ibu, masih banyak yang terdapat berbeda-beda pemahamannya. Nah, ini karena belajarnya lumayan cepat durasinya, gitu kan? Nah, nanti lebih bergiat lagi ya, termotivasi lagi dari dalam diri sendiri. Nah, untuk tugas individu, kamu dua opsi, dua pilihan, salah satu yang dikerjakan. Melalui GeoGebra, kamu tunjukkan ya online, nanti kirim seperti ini. Download bisa dalam bentuk PNG bisa, PDF bisa, atau di save aja, export image juga bisa. Baru di download, kirim kepada ibu bisa. Nah, yang perlu ditunjukkan di situ, nampak dia diameter, nampak dia jari-jari, itu terserah ukurannya. Yang kedua, ya ini individu di selembar kertas. Gambarkan sebuah lingkaran yang lengkap unsur-unsurnya 8. Carilah unsur-unsur lingkaran 8 ya. Kamu dua pilihannya. Kalau menggunakan GeoGebra, 3 yang perlu kamu tunjukkan: titik pusat, jari-jari sama diameter. Namun ada di situ upaya ya, mau menguasai teknologi, mau memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kalau manual, kamu harus tunjukkan kemampuan, pengetahuan kamu sudah mumpuni dari materi lingkaran ini. Jadi kamu ditugaskan menunjukkan 8 unsur-unsur lingkaran di selembar kertas.
di buku gambar juga boleh. Ya, dikumpulkan besok. Sudah? Ada lagi yang belum dipahami? Sudah jelas tugasnya? Sudah jelas. Nah, ini nanti diberikan kepada ibu, ya, paling lama sebelum sekolah. Sudah? Tulis namanya, nama kelompoknya. Bawa lagi besok busuk dan jangkarnya. Ada lagi yang belum pahami? Sudah. Nah, kita cukupkanlah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, terima kasih sudah aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.